Wah, 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 sudah viral di media Inggris, Giovanni Van Bronckhorst resmi jadi pelatih timnas Indonesia kah? Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih, Tom Haye buka-bukaan tanggapan soal pelatih baru. Apakah Tom Haye setuju timnas Indonesia dilatih Giovanni Van Bronckhorst? Yuk, saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Media Inggris ungkap rumor Giovanni Van Bronckhorst jadi pelatih timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Inggris. Media ternama Football Insider 247 kembali memanaskan bursa calon pelatih timnas Indonesia dengan laporan terbarunya. Giovanni Van Bronckhorst, asisten Arne Slot di Liverpool, disebut menjadi kandidat kuat pelatih Garuda yang baru. Rumor ini langsung menyedot perhatian karena Van Bronckhorst bukan sosok sembarangan. Dengan pengalaman panjang di sepak bola Eropa dan rekam jejak yang solid sebagai pelatih, kehadirannya diyakini dapat mengubah wajah timnas Indonesia secara signifikan. Bahkan, isu ini membuat supporter Garuda mulai membicarakan potensi timnas Indonesia menembus level yang lebih tinggi, termasuk peluang menjadi juara Piala AFF dan Piala Asia 2027. Menurut laporan Football Insider, ada sumber internal yang mengungkap bahwa Van Bronckhorst tengah dipertimbangkan secara serius oleh PSSI. Posisi pelatih kepala timnas Indonesia memang kosong sejak kepergian Patrick Kluivert, sehingga setiap perkembangan baru langsung menjadi sorotan besar. Van Bronckhorst disebut memenuhi kriteria yang diinginkan federasi, mulai dari wawasan sepak bola modern, pengalaman di klub-klub besar, hingga kemampuan membina pemain muda. Di saat timnas Indonesia sedang gencar meningkatkan kualitas permainan, nama Van Bronckhorst terlihat jauh lebih menjanjikan dibanding beberapa kandidat lain yang sebelumnya muncul ke permukaan. Keistimewaan Van Bronckhorst tidak berhenti di situ. Pelatih yang sempat menukangi Feyenoord, Rangers, hingga Besiktas ini memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Faktor kedekatan emosional ini memuat kehadirannya terasa lebih natural dan dapat diterima publik. Selain itu, ia pernah membawa Feyenoord menjadi juara Eredivisie, sebuah prestasi yang mengangkat statusnya sebagai pelatih berkelas Eropa. Sementara di Rangers, ia sukses membawa klub tersebut ke final Liga Eropa, sebuah pencapaian yang sangat jarang diraih oleh tim non-elit dari Skotlandia. Di level klub, Van Bronckhorst sudah membuktikan kapasitasnya. Kini muncul harapan, apakah ia bisa melakukan hal yang sama untuk timnas Indonesia? Rumor ini semakin kuat karena kondisi Liverpool saat ini sedang berada dalam tekanan besar. Musim yang sulit bagi klub Merseyside membuat spekulasi soal masa depan para staf pelatih, termasuk Van Bronckhorst, semakin mudah berkembang. Beberapa laporan bahkan menyebut bahwa ia mulai mempertimbangkan peluang untuk kembali menjadi pelatih kepala. Jika tawaran serius dari PSSI memang datang, peluang itu bisa saja menjadi kenyataan. Pengalaman bekerja bersama Arne Slot dalam sistem sepak bola modern juga dapat menjadi nilai tambah besar bagi timnas Indonesia yang ingin bermain lebih terstruktur, agresif, dan efektif. Di tengah derasnya rumor ini, para fans Garuda mulai membicarakan target ambisius, juara Piala AFF, dan bahkan juara Piala Asia 2027. Target ini memang terdengar besar, tetapi tidak lagi mustahil jika melihat komposisi pemain Indonesia yang kini banyak berpengalaman di kompetisi Eropa. Kita memiliki pemain yang tampil di Liga Belgia, Liga Italia, Liga Norwegia, Liga Jepang, hingga kasta-kasta Inggris. Ditambah pengalaman seorang pelatih yang berasal dari lingkungan Premier League, wajar jika ekspektasi publik melonjak. Ketika kualitas pemain meningkat dan pelatih memiliki standar Eropa, ketidakberhasilan di ajang sebesar Piala Asia 2027 justru akan menjadi sesuatu yang sulit diterima publik. Optimisme ini muncul bukan tanpa alasan. Gaya kepelatihan Van Bronckhorst dikenal mampu memadukan organisasi pertahanan yang baik dengan transisi cepat ke menyerang, model permainan yang cocok dengan karakter pemain Indonesia. Jika benar ia menerima tawaran PSSI, peluang itu bisa saja menjadi kenyataan. Pengalaman bekerja bersama Arne Slot dalam sistem sepak bola modern
juga dapat menjadi nilai tambah besar bagi timnas Indonesia yang ingin bermain lebih terstruktur, agresif, dan efektif. Di tengah derasnya rumor ini, para fans Garuda mulai membicarakan target ambisius, juara Piala AFF, dan bahkan juara Piala Asia 2027. Target ini memang terdengar besar, tetapi tidak lagi mustahil jika melihat komposisi pemain Indonesia yang kini banyak berpengalaman di kompetisi Eropa. Kita memiliki pemain yang tampil di Liga Belgia, Liga Italia, Liga Norwegia, Liga Jepang, hingga kasta-kasta Inggris. Ditambah pengalaman seorang pelatih yang berasal dari lingkungan Premier League, wajar jika ekspektasi publik melonjak. Ketika kualitas pemain meningkat dan pelatih memiliki standar Eropa, ketidakberhasilan di ajang sebesar Piala Asia 2027 justru akan menjadi sesuatu yang sulit diterima publik. Optimisme ini muncul bukan tanpa alasan. Gaya kepelatihan Van Bronckhorst dikenal mampu memadukan organisasi pertahanan yang baik dengan transisi cepat ke menyerang, model permainan yang cocok dengan karakter pemain Indonesia. Jika benar ia menerima tawaran PSSI, peluang untuk melihat timnas Indonesia menembus semifinal atau bahkan final Piala Asia bisa menjadi kenyataan. Para supporter kini mulai membayangkan skenario terbaik, pelatih Eropa dengan DNA Indonesia, pemain diaspora yang makin matang, dan skuad lokal yang terus berkembang. Kombinasi itu membuat target juara AFF terlihat sangat realistis. Sementara Piala Asia 2027 bukan lagi mimpi kosong. Kini semua mata tertuju pada langkah PSSI selanjutnya. Apakah Van Bronckhorst benar-benar akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia? Ataukah ini hanya rumor yang berakhir menjadi angin lalu seperti banyak isu sebelumnya? Keputusan federasi akan menentukan arah sepak bola nasional dalam beberapa tahun ke depan. Namun yang jelas, publik kini semakin berani berharap. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Giovanni Van Bronckhorst layak menjadi pelatih baru timnas Indonesia dan mampu membawa Garuda menjadi juara Asia? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. PSSI fokus ke 5 calon pelatih timnas Indonesia. Isu mengenai pelatih baru timnas Indonesia kembali memanas setelah PSSI menegaskan bahwa Shin Tae-yong atau STY tidak lagi termasuk dalam daftar calon pelatih skuad Garuda. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dalam program Sapa Indonesia Malam. Ia merujuk pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sejak bulan lalu memang meminta publik move on dari era Shin Tae-yong. Bagi federasi, masa kepemimpinan STY adalah bagian dari sejarah, bukan masa depan. Pernyataan itu jelas membuat publik terkejut, terlebih setelah sebagian anggota Exco disebut masih menginginkan kembalinya pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam pernyataannya, Zainuddin Amali menegaskan bahwa PSSI sudah mengerucutkan fokus ke 5 calon pelatih baru. Meski identitas kelima kandidat tersebut belum diumumkan, federasi memastikan bahwa nama Shin Tae-yong tidak berada di dalam daftar. Pak Erick sudah bilang move on, ujar Amali, menegaskan bahwa keputusan itu sudah disepakati oleh pucuk pimpinan PSSI. Bahkan ketika sejumlah exco masih ingin mempertahankan STY, PSSI tetap memilih melanjutkan proses seleksi 5 kandidat baru. Hal ini jelas memberi sinyon kuat bahwa regenerasi kursi pelatih bukan lagi sekadar wacana, tetapi keputusan strategis yang sudah ditetapkan. Salah satu alasan yang mulai ramai dibicarakan publik adalah faktor finansial. Shin Tae-yong disebut memiliki gaji yang cukup besar selama menangani timnas Indonesia. Dibandingkan dengan 5 nama calon pelatih baru yang tengah dinilai PSSI, gaji STY dianggap terlalu tinggi untuk dilanjutkan dalam jangka panjang. Banyak yang menduga bahwa PSSI kini sedang mencari sosok pelatih yang bukan hanya berpengalaman, tetapi juga lebih ekonomis. Hal ini menimbulkan reaksi beragam dari supporter. Sebagian merasa wajar jika federasi mempertimbangkan efisiensi anggaran. Namun, sebagian lain menilai PSSI terlalu pragmatis dan tidak mempertimbangkan kontribusi besar STY selama bertahun-tahun menangani timnas. Erick Thohir sendiri semakin mempertegas posisi PSSI mengenai STY. Dalam sebuah konferensi pers, ia mengatakan bahwa baik Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert adalah bagian dari masa lalu. Menurutnya, timnas Indonesia harus terus bergerak maju dengan pelatih baru yang lebih cocok untuk kebutuhan jangka panjang tim.
Ia menyamakan situasi ini seperti hubungan pribadi. Kalau kita move on sama Patrick, ya kita juga harus move on sama Shin Tae-yong. Pernyataan itu memunculkan kesan bahwa PSSI tidak ingin lagi kembali ke masa lalu, sekalipun masih ada kelompok yang menginginkan STY dipertahankan. Meski nama-nama resmi belum diumumkan, media internasional sudah mengaitkan 3 nama yang memiliki peluang besar masuk dalam 5 kandidat penting tersebut. Mereka adalah Giovanni van Bronckhorst, Timur Kapade, dan Heimir Hallgrímsson. Ketiga nama itu sudah dikaitkan dengan PSSI dalam berbagai laporan luar negeri. Bahkan Sumarji, ketua BTN yang juga menjadi ujung tombak pencarian pelatih baru, disebut akan bertolak ke Eropa untuk melakukan tahap akhir negosiasi dan analisis. Namun, Zainuddin Amali menegaskan bahwa semua keputusan final tetap berada di tangan federasi dan baru akan disampaikan secara resmi jika sudah mencapai kesepakatan. Di tengah situasi ini, supporter timnas Indonesia mungkin merasa kecewa atau bahkan marah karena STY tidak lagi dipertimbangkan. Namun, sebenarnya fans Garuda tidak perlu terlalu gusar. Jika PSSI benar-benar menargetkan pelatih baru, maka publik bisa menuntut target yang jelas dan terukur. Untuk jangka pendek, 2 kompetisi besar bisa menjadi tolok ukur, Piala AFF dan Piala Asia 2027. Dengan 5 calon pelatih yang dinilai lebih efisien secara finansial, federasi tidak punya alasan lagi untuk tidak mencapai prestasi konkret. Pada akhirnya, keputusan PSSI ini akan selalu mengundang pro dan kontra. Tetapi, satu hal yang pasti, masa depan timnas Indonesia sedang memasuki fase baru. Apakah 5 calon pelatih itu mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi? Ataukah justru keputusan meninggalkan STY akan disesali di kemudian hari? Semua kembali pada transparansi, visi, dan komitmen PSSI dalam membangun tim nasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI benar dalam memilih move on dari STY? Atau justru terlalu terburu-buru? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tanggapan Tom Hye mengenai pelatih baru timnas Indonesia. Rumor mengenai sosok pelatih baru timnas Indonesia kembali memanas setelah kedatangan Timur Kapadze ke Jakarta pekan lalu. Nama pelatih berusia 44 tahun itu memang masuk dalam radar PSSI, terlebih setelah ia mengungkapkan bahwa ada komunikasi awal antara dirinya dengan pihak federasi. Situasi ini langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air, termasuk membuat para pemain nasional ikut mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan hadirnya pelatih baru tersebut. Salah satu bintang timnas Indonesia, Tom Hye, akhirnya memberikan tanggapannya mengenai isu tersebut, meski ia sendiri menegaskan bahwa semua masih sebatas rumor dan belum ada yang benar-benar final. Kedatangan Kapadze ke Indonesia menjadi sorotan besar karena ia mengonfirmasi bahwa PSSI melalui Ketua BTN Sumarji memang pernah melakukan kontak dengannya. Menurut Kapadze, pembicaraan itu terjadi dalam suasana informal dan belum mengarah pada negosiasi serius. Ia menjelaskan bahwa Sumarji menanyakan apakah dirinya tertarik bekerja sama dengan Indonesia. Namun sang pelatih menegaskan tidak ada pembahasan mendalam dan dirinya hanya mengatakan bahwa ia memang berniat mengunjungi Indonesia. Setelah kunjungan tersebut, ia baru siap jika memang harus melanjutkan diskusi. Fakta ini semakin membuat publik bertanya-tanya apakah Kapadze memang menjadi kandidat utama pelatih timnas Indonesia. Timur Kapadze sendiri bukan nama sembarangan. Ia merupakan sosok yang membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian besar bagi negara Asia Tengah tersebut. Meski sukses, posisinya justru berubah setelah federasi menunjuk legenda Italia, Fabio Cannavaro, sebagai pelatih kepala. Kapadze kemudian diturunkan menjadi asisten, dan situasi itu membuatnya tidak nyaman. Ia akhirnya memilih melepaskan jabatan barunya dan kini berstatus bebas kontrak. Kondisi ini membuat banyak negara, termasuk Indonesia, mulai meliriknya untuk menjadi pelatih kepala. Isu Kapadze ke timnas Indonesia pun menjadi bahan diskusi hangat, apalagi PSSI masih aktif mencari pelatih baru. Media-media internasional menyebut ada 4 nama yang berada dalam daftar pertimbangan. Timur Kapadze, Heimir Hallgrímsson, Jesus Casas, dan Giovanni van Bronckhorst. Dari keempat nama itu, baru Kapadze yang secara langsung mengakui ada komunikasi dengan PSSI. Hal ini membuat rumor semakin kuat. Di sisi lain, pelatih-pelatih lain juga memiliki situasi yang cukup kompleks. Heimir Hallgrímsson masih terikat kontrak dengan timnas Irlandia hingga Piala Dunia 2026. Sementara Giovanni van Bronckhorst masih menjabat sebagai asisten pelatih Liverpool.
Kondisi mereka membuat Kapadze terlihat paling mungkin didatangkan, setidaknya untuk saat ini. Di tengah ramainya isu tersebut, Tom Haye menjadi salah satu pemain yang turut dimintai tanggapan. Ketika ditanya mengenai rumor Kapadze menjadi pelatih baru, gelandang Edan itu menjawab dengan tenang dan penuh kehati-hatian. "Bagi saya tidak bisa melakukan apapun terkait rumor," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Haye tidak ingin terlibat dalam spekulasi dan lebih memilih menunggu keputusan resmi dari federasi. Ia menegaskan bahwa semua baru bisa dikomentari ketika PSSI mengumumkannya secara formal. "Menurut saya, saat sesuatu sudah resmi, baru kita semua akan tahu," lanjutnya, menegaskan keinginannya untuk tetap fokus pada tugas sebagai pemain. Sikap Tom Haye cukup mewakili suasana di dalam tim. Para pemain memilih untuk tetap fokus dan tidak ikut larut dalam isu yang belum pasti. Mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada federasi. Namun di sisi lain, pernyataan Haye juga membuka ruang diskusi luas bagi publik mengenai siapa sosok yang paling tepat memimpin skuad Garuda ke depan. Apalagi performa timnas Indonesia sedang mendapat perhatian besar dan pemilihan pelatih kepala akan sangat menentukan arah tim dalam beberapa tahun mendatang. Kini semua mata tertuju pada langkah PSSI berikutnya. Dengan semakin dekatnya agenda-agenda besar seperti Piala AFF dan kualifikasi menuju turnamen-turnamen penting, publik mengharapkan keputusan ini tidak hanya cepat, tetapi juga tepat. Kapadze dengan status bebas kontraknya menjadi kandidat yang sangat realistis, tetapi nama-nama lain juga memiliki kualitas masing-masing. Pada akhirnya, siapapun yang dipilih, harapan masyarakat tetap sama, membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timur Kapadze layak menjadi pelatih baru timnas Indonesia? Atau ada sosok lain yang lebih cocok? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. PSSI tentukan kriteria pelatih timnas Indonesia. PSSI kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan bahwa mereka sedang memasuki masa pencarian pelatih baru timnas Indonesia. Keputusan berpisah dengan Patrick Kluivert memang menyisakan banyak pertanyaan, terutama soal bagaimana federasi mengambil langkah berikutnya agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses seleksi kali ini tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Bahkan, 5 nama kandidat yang sudah masuk dalam radar PSSI pun sengaja dirahasiakan demi menghindari spekulasi liar dan tekanan publik yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI berusaha lebih berhati-hati dan terstruktur dalam menentukan nahkoda baru bagi Garuda. Dalam sebuah wawancara di Kompas TV, Zainuddin Amali memaparkan bahwa salah satu fokus utama PSSI adalah menghindari kecolongan, seperti yang terjadi pada era Kluivert. Ia menyampaikan bahwa federasi kini tidak lagi tertarik dengan reputasi seseorang saat menjadi pemain. Menurutnya, pengalaman melatih jauh lebih penting dibandingkan riwayat sebagai pesepak bola bintang. Belajar dari kasus Kluivert, PSSI kini sadar bahwa nama besar di lapangan hijau tidak otomatis berbanding lurus dengan kemampuan meracik tim nasional. Ini adalah pelajaran mahal yang ingin dijadikan titik balik dalam membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Zainuddin Amali bahkan menekankan bahwa rekam jejak sebagai pelatih akan menjadi kriteria mutlak. Mereka ingin memastikan bahwa calon pelatih benar-benar memiliki CV yang solid, mulai dari klub atau tim mana saja yang pernah diasuh, prestasi yang pernah diraih, hingga bagaimana filosofi permainan yang diterapkan. Ia menyebut bahwa pengalaman melatih di level tinggi, baik di klub besar atau tim nasional lain akan menjadi bahan pertimbangan serius. Keinginan PSSI untuk memilih pelatih yang memiliki rekam jejak jelas menunjukkan bahwa mereka ingin jaminan kemampuan, bukan hanya popularitas. Selain itu, PSSI juga menyiapkan target yang spesifik untuk pelatih yang terpilih nantinya. Target tersebut bukan sekedar formalitas, tetapi akan dimasukkan ke dalam kontrak sebagai acuan performa. Artinya, jika target tidak tercapai, konsekuensinya juga sudah jelas. Zainuddin Amali menegaskan bahwa federasi tidak ingin menyerahkan kendali sepenuhnya kepada pelatih tanpa arah yang jelas. Piala Asia menjadi salah satu fokus utama, di mana pelatih dituntut mampu menembus posisi tertentu sesuai harapan federasi. Selain itu, ada pula kompetisi baru seperti FIFA ASEAN yang juga membutuhkan perhatian khusus. Dalam pembahasannya, Zainuddin juga memberikan gambaran mengenai berbagai kriteria tambahan yang akan sangat menentukan proses seleksi. Salah satu poin penting adalah bahwa PSSI tidak menginginkan pelatih yang menganak kemaskan pemain tertentu.
Pelatih harus mampu bersikap adil dan profesional dalam menentukan siapa yang layak dimainkan. Pemain yang sedang dalam kondisi terbaiklah yang harus turun ke lapangan, bukan yang memiliki nama besar atau kedekatan pribadi dengan pelatih. Sikap seperti ini dianggap sangat penting untuk menciptakan atmosfer kompetitif di dalam skuad. Selain soal keadilan, kemampuan komunikasi juga menjadi penilaian penting. Menurut Zainuddin, pelatih yang ideal harus mampu menjelaskan taktik dan strategi secara jelas kepada pemain, sekaligus memiliki pendekatan yang tepat dalam memotivasi tim. Dengan banyaknya pemain muda serta beberapa pemain diaspora yang terus masuk ke tim nasional, pelatih dituntut memiliki kecerdasan taktik dan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan karakter pemain yang berbeda-beda. Dengan munculnya 5 kandidat rahasia dan sederet kriteria ketat yang telah dijabarkan, publik kini dibuat penasaran mengenai siapa sosok yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Apakah berasal dari Eropa seperti kode yang sempat disinggung oleh Zainuddin Amali, atau mungkin dari kawasan lain yang memiliki tradisi kuat dalam sepak bola? Apakah pelatih tersebut akan membawa standar baru dan mampu mengangkat prestasi Garuda di level Asia? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu akan memancing beragam reaksi dan opini dari pendukung sepak bola tanah air. Kini, semua mata tertuju pada keputusan akhir PSSI. Publik harap federasi benar-benar belajar dari masa lalu dan memilih pelatih yang tepat untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Menurut kamu, apakah langkah PSSI kali ini akan benar-benar membawa perubahan besar? Siapa pelatih yang paling cocok memimpin Garuda? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Giovanni van Bronckhorst membelot ke timnas Indonesia. Rumor besar sedang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Nama Giovanni van Bronckhorst, mantan bintang Barcelona dan ex-pelatih Feyenoord, kini tiba-tiba menjadi kandidat terkuat pelatih timnas Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, sejumlah indikasi menunjukkan bahwa Gio, sapaan akrabnya, dikabarkan siap membelot dari tugasnya sebagai asisten pelatih Liverpool dan mempertimbangkan tawaran untuk menangani skuad Garuda. Kabar ini muncul tak lama setelah PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert, sebuah keputusan yang diambil setelah kegagalan skuad Garuda total di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemecatan Kluivert diumumkan secara resmi melalui akun Instagram PSSI pada hari Kamis, 16 Oktober 2025. Dalam unggahan tersebut, PSSI berterima kasih kepada Kluivert atas dedikasi selama hampir setahun menangani timnas Indonesia. Sebelum akhirnya kedua pihak sepakat untuk berpisah. Namun publik tampaknya tidak butuh waktu lama untuk mengalihkan fokus dari Kluivert ke sosok calon pelatih baru. Salah satu akun sepak bola Indonesia @footballabroadindonesia menyebut bahwa kandidat pelatih baru hampir pasti berasal dari Belanda demi menjaga kesinambungan filosofi permainan yang sudah berjalan sejak era Sinteyong hingga Kluivert. Di tengah spekulasi itu, nama Giovanni van Bronckhorst mencuat sebagai kandidat terkuat. Rumor ini tidak hanya datang dari media luar negeri, tetapi juga diperkuat oleh beberapa sinyal yang mengejutkan dari internal sepak bola nasional. Yang pertama adalah fakta bahwa Gio, sapaan akrabnya, dikabarkan siap membelot dari tugasnya sebagai asisten pelatih Liverpool dan mempertimbangkan tawaran untuk menangani skuad Garuda. Kabar ini muncul tak lama setelah PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert, sebuah keputusan yang diambil setelah kegagalan skuad Garuda total di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemecatan Kluivert diumumkan secara resmi melalui akun Instagram PSSI pada hari Kamis, 16 Oktober 2025. Dalam unggahan tersebut, PSSI berterima kasih kepada Kluivert atas dedikasi selama hampir setahun menangani timnas Indonesia sebelum akhirnya kedua pihak sepakat untuk berpisah. Namun publik tampaknya tidak butuh waktu lama untuk mengalihkan fokus dari Kluivert ke sosok calon pelatih baru. Salah satu akun sepak bola Indonesia @footballabroadindonesia menyebut bahwa kandidat pelatih baru hampir pasti berasal dari Belanda demi menjaga kesinambungan filosofi permainan yang sudah berjalan sejak era Sinteyong hingga Kluivert. Di tengah spekulasi itu, nama Giovanni van Bronckhorst mencuat sebagai kandidat terkuat. Rumor ini tidak hanya datang dari media luar negeri, tetapi juga diperkuat oleh beberapa sinyal yang mengejutkan dari internal sepak bola nasional. Yang pertama adalah fakta bahwa Gio memiliki darah Indonesia. Ibunya, Francine Sapulete, adalah perempuan asli Maluku.
Artinya secara emosional, Giovanni punya ikatan kuat dengan tanah kelahiran keluarganya. Tidak banyak pelatih kelas dunia yang punya hubungan emosional seperti itu, sehingga peluang Gio menerima tawaran PSSI dianggap lebih besar dibandingkan kandidat asing lainnya. Sinyal kedua muncul dari aksi para supporter timnas Indonesia di media sosial. Dalam beberapa unggahan Giovanni, ribuan komentar dari fans Indonesia tampak memenuhi kolom komentar. Mereka menyerukan agar Gio pulang ke tanah leluhurnya dan melatih timnas Indonesia. Ada yang menulis Indonesia is waiting for you, ada pula yang menulis waktunya pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi Coach. Tekanan dan dukungan masif seperti ini tentu memberikan kesan bahwa Gio akan disambut bak pahlawan jika benar-benar menerima tawaran sebagai pelatih Garuda. Indikasi ketiga jauh lebih serius. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, dikabarkan terbang ke Eropa. Menurut laporan akun @timnasextra, Sumarji direncanakan akan melakukan serangkaian wawancara dengan beberapa kandidat pelatih dan Giovanni disebut sebagai salah satu nama yang akan ditemui. Tidak hanya itu, orang tua Gio dilaporkan sudah berada di Indonesia selama sebulan terakhir. Banyak yang menduga kehadiran keluarga besar Van Bronckhorst di Indonesia bukanlah kebetulan melainkan bagian dari proses pendekatan PSSI terhadap sang pelatih. Jika melihat rekam jejaknya, Giovanni bukan nama sembarangan. Ia pernah membawa Feyenoord menjadi juara Liga Belanda pada musim 2016-2017. Ia juga memenangkan 2 gelar Piala Belanda, 2 Piala Super Belanda, 1 gelar Turkish Super Cup bersama Besiktas, dan 1 Scottish Cup bersama Rangers. Secara taktik, Gio dikenal fleksibel dan modern, sering memakai formasi 4-2-3-1 yang stabil antara serangan dan pertahanan. Banyak analis menilai bahwa gaya kepelatihannya cocok dengan karakter pemain Indonesia yang cepat, agresif, dan dinamis. Melihat kualitas dan prestasinya, tak sedikit yang percaya bahwa Giovanni Van Bronckhorst bisa membawa timnas Indonesia ke level yang belum pernah dicapai. Bahkan muncul prediksi berani bahwa jika Gio benar-benar menjadi pelatih timnas, Indonesia bisa menjuarai Piala Asia 2027 dan lolos ke Piala Dunia 2030. Dengan kedekatan emosional, dukungan supporter yang luar biasa, serta rekam jejak kelas dunia, tidak heran jika ekspektasi publik begitu tinggi. Kini tinggal menunggu, apakah Gio benar-benar siap meninggalkan Liverpool dan menerima tantangan terbesar dalam karirnya? Apakah ia mau mengangkat Garuda hingga terbang lebih tinggi dari sebelumnya? Bagaimana menurutmu? Apakah Gio adalah pelatih terbaik untuk timnas Indonesia? Atau ada nama lain yang lebih layak? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar. Arne Slot dipecat, Giovanni Van Bronckhorst latih timnas Indonesia. Ketidakpastian mengenai siapa pelatih baru timnas Indonesia semakin memanas setelah nama Giovanni Van Bronckhorst, asisten pelatih Liverpool, muncul sebagai kandidat kejutan. Di tengah kebingungan publik tentang arah timnas setelah berpisah dengan Kluivert, rumor bergulir bahwa Giovanni bisa saja menjadi sosok yang mengisi kursi pelatih Garuda. Menariknya, peluang itu disebut semakin besar seiring kondisi Liverpool yang sedang terperosok dan masa depan Arne Slot yang berada di ujung tanduk. Jika Slot benar-benar dipecat, posisi Giovanni sebagai asistennya akan goyah dan kesempatan PSSI untuk menggait pelatih keturunan Maluku tersebut bisa terbuka sangat lebar. Liverpool saat ini memasuki masa kelam di tahun kedua kepelatihan Arne Slot. Setelah musim debutnya yang gemilang dengan membawa The Reds menjadi juara Premier League, performa Liverpool kemudian merosot drastis. Dalam 11 laga terakhir, 8 pertandingan berakhir dengan kekalahan. Kekalahan terbaru, yaitu tumbang 0-3 dari Nottingham Forest di Anfield, menjadi pukulan yang sangat memalukan untuk klub sebesar Liverpool. Ini adalah kemenangan beruntun pertama Forest di Anfield sejak tahun 1978, sesuatu yang menambah tekanan publik terhadap Slot. Tanda-tanda Arne Slot akan lengser mulai tampak saat ia tidak menghadiri acara Northern Football Writers Association, di mana ia seharusnya menerima penghargaan Manager of the Year. Ketidakhadiran Slot di momen penting itu langsung ditafsirkan sebagai indikasi bahwa ia sedang mempertimbangkan masa depannya. Para supporter Liverpool kini semakin keras menyerukan agar manajemen klub segera memecatnya. Jika skenario itu terjadi, status Giovanni yang menjadi asisten Slot ikut terdampak dan membuatnya menjadi kandidat pelatih timnas Indonesia yang lebih realistis. Di tengah kekacauan Liverpool, sorotan publik Indonesia justru mengarah pada peluang PSSI merekrut Giovanni. Namun proses ini jelas bukan hal yang mudah. Gaji Giovanni di klub-klub besar sebelumnya menandakan bahwa ia adalah pelatih dengan nilai ekonomis tinggi.
Saat melatih Besiktas, ia menerima 4,5 juta euro hanya dalam 6 bulan, sekitar 75 miliar rupiah. Itu belum termasuk pesangon 2 juta euro serta 1 juta euro untuk tim pelatihnya. Bahkan gajinya di Besiktas jauh lebih besar dibanding saat ia menangani Rangers FC yang hanya berada di kisaran 2,5 juta euro. Artinya, jika PSSI benar-benar ingin mengamankan tanda tangan Giovanni, mereka harus menyiapkan dana besar. Meski begitu, ada alasan kuat mengapa PSSI tetap tertarik. Giovanni bukan sekedar pelatih Eropa dengan CV mentereng, melainkan seseorang yang memiliki darah Indonesia. Ibunya, Francian Sapulete, adalah perempuan Maluku, dan kakeknya diketahui pernah menjadi prajurit KNIL. Dalam beberapa wawancara, Giovanni sering mengenang sosok kakeknya sebagai figur pekerja keras yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Ikatan emosional dengan Indonesia inilah yang membuat publik yakin Gio lebih mungkin menerima tawanan melatih timnas Indonesia dibanding pelatih Eropa lainnya yang tidak punya hubungan budaya dengan Nusantara. Jika Giovanni benar-benar menjadi pelatih timnas Indonesia, banyak yang percaya bahwa dampaknya bisa sangat besar. Dengan pengalaman melatih klub-klub elit seperti Feyenoord, Rangers, Besiktas, dan sekarang Liverpool, ia memiliki kualitas taktik dan manajemen yang sangat dibutuhkan timnas. Pemain-pemain seperti Jay Idzas, Tom Hai, Ragnar Oratmangoen, dan para diaspora lainnya mungkin akan berkembang lebih cepat di bawah sentuhan pelatih sekelas Gio. Bahkan muncul prediksi berani bahwa ia bisa membawa Indonesia bersaing di level Asia, mungkin menembus semifinal Piala Asia 2027 atau bahkan membawa Garuda tampil di Piala Dunia 2030. Kini semuanya berada di tangan PSSI dan bagaimana nasib Arne Slot di Liverpool. Jika Slot benar-benar dipecat, Giovanni mungkin merasa waktunya tepat untuk mencari petualangan baru. Pertanyaannya, apakah PSSI siap mengambil risiko finansial besar untuk mendapatkan pelatih kelas dunia dengan darah Indonesia? Bagaimana menurutmu? Apakah Giovanni adalah sosok yang tepat atau justru PSSI harus mencari pelatih lain? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.